Masih bersama kami di sini ada Romo Sutadi. Romo, yang tadi sebelum Paus meninggalkan stadion, terakhir Paus mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan juga seluruh rakyat Indonesia. Artinya ucapan terima kasih ini bukan hanya bagi umat Katolik tetapi juga seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat. Apa makna yang sangat mendalam dari arti terima kasih seorang Paus Fransiskus kepada seluruh rakyat Indonesia, Romo? Pertama-tama dari Paus sendiri, dia menginginkan untuk ada budaya pertemuan, perjumpaan. Nah, dalam perjumpaan itu lalu dapat terjadi macam-macam kemungkinan-kemungkinan yang baru, dalam hal ini dialog, kemudian untuk mencapai perdamaian dan sebagainya. Tetapi pertama-tama gereja mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Indonesia yang telah menerima, mengorganisasi penyambutan Paus Fransiskus ke Indonesia ini, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterbukaan hati, kebesaran hati dari para pemuka-pemuka agama, entah khususnya para penganut agama Muslim, orang-orang Muslim. Khususnya tadi kita melihat bersama-sama bagaimana Imam Besar Istiqlal, Bapak Nasaruddin Umar, mencium kening Paus dan dibalas dengan Paus mencium tangan dari Bapak Imam Dan Besar. itu juga menjadi trending topik, Romo, di media sosial. Ya, itu menunjukkan terima kasih juga gereja yang diwakili oleh Paus Fransiskus ini kepada umat Muslim dan juga umat agama lain yang hadir dalam penandatanganan deklarasi tadi di Masjid Istiqlal. Jadi ini terima kasih yang keluar dari dalam hati dari Paus Fransiskus, dari Gereja Katolik, dan karena memang misi perutusan dari Paus Fransiskus ini mau mengadakan dialog, dan dialog yang konkret dalam bentuk perjumpaan itu. Dan mungkin ini juga tidak pernah terfikirkan kali ya oleh seorang Sri Paus begitu datang ke Indonesia, ternyata sebegitu ditunggunya, sebegitu dicintainya bukan hanya bagi umat Katolik tapi juga bagaimana tadi penerimaan yang luar biasa pada saat di Masjid Istiqlal, Romo. Ya, betul. Ada pejabat-pejabat negara juga, tadi ada Ibu Menteri Sri Mulyani ya, ada Pak JK juga, Pak Yusuf JK datang untuk menyempatkan diri menyambut Paus Fransiskus, menunjukkan keramaan orang Indonesia yang tadi disebut juga oleh Paus, saya kira dalam khotbahnya atau saya lupa ya, atau waktu di katedral ya. Menyatakan kekhasan orang Indonesia itu tersenyum. Tersenyum untuk menyambut orang ini, keramaan khas orang Indonesia. Saya kira ini salah satu yang dikagumi oleh bangsa lain terhadap orang Indonesia adalah senyumnya, ketawa, ramahnya. Makanya tadi pada saat kita mendengarkan sabda begitu ya, Romo ya, ini dikatakan tadi dipesan oleh Paus bahwa mendengar sabda atau firman jangan hanya masukin ke hati, tapi sabda tersebut harus mengubah cara berpikir. Dengan cara berpikir ini bisa mengubah cara kita bertindak, Romo. Ini mungkin pengingat lagi ya, Romo ya? Ya, dalam homili tadi itu kan diambil dari peristiwa Petrus yang gagal semalam-malaman mencari ikan tapi gagal. Lalu dia mendengarkan sabda dari Yesus untuk melakukan sesuatu yang sulit tapi dia ikuti. Nah, peristiwa ini yang misa di GBK dan sebelumnya itu bisa dapat dilihat sebagai sebuah peristiwa iman. Maksudnya peristiwa iman itu begini, iman itu terjadi dari mendengarkan sabda Tuhan. Nah, kata ini dan mendengarkan sabda Tuhan ini dalam peristiwa yang meriah. Tapi menurut Paus tadi tidak boleh berhenti pada menerima Tuhan saja. Menerima Tuhan dalam bentuk sabda, tidak boleh juga tadi dia menyebutkan hanya emosi sesaat. Tapi harus mengubah
mengubah diri, mengubah mental, mengubah pikiran sehingga sikap, pikiran, tingkah laku sama dengan Sabda Yesus ya. Dari Yesus sendiri. Gitu. Oke, tadi pada sepanjang sebelum misa ya Romo ya, ini kan langit agak mendung ya. Oh ya. Ini sebenarnya mungkin semua umat yang berada di GBK terutama was-was juga nih, deg-degan ini kalau hujan bagaimana begitu. Tapi ternyata ada di balik kenangan yang mungkin tidak bisa dilupakan bahwa tidak hujan sampai dengan sekarang, sampai dengan misa selesai. Ya, ya betul. Ya ini bagus untuk. Ini seperti iman juga ya, Romo ya. Ya ini penyelenggaraan Tuhan untuk kan panas, kan banyak yang kipas-kipas dengan mendung. Nah ini mengurangi panas sehingga bisa lebih dengan khusyuk mengikuti tadi perayaan misa, perayaan Ekaristi, bisa dengan lebih khusyuk menerima sabda-sabda Tuhan tadi dan lebih menerima Yesus juga tadi. Iya, dan berbicara soal iman tadi juga Paus Fransiskus juga berpesan bahwa jangan kita sebagai umat manusia ini berpusatnya pada kegagalan begitu. Nah, lebih banyakkah lagi untuk menabur, jangan lelah untuk menebarkan jalamu begitu, Romo. Nah, tapi sebelum kita mengulas lagi, Romo, ini adalah salah satu juga momen yang ini ya bisa dibilang setiap kali Paus Fransiskus berada di Indonesia selalu ada saja momen yang membuat kita merasa wow begitu, terutama mungkin pada saat ada yang diberkati seorang anak, kemudian juga tadi pada saat Paus juga bertemu dengan ibu hamil dan juga seorang anak. Ini makna yang sangat mendalam sekali ya, seorang Paus Fransiskus kemudian mau begitu bertemu, menjabat tangan, memberkati dengan segala kelelahan sebenarnya yang bisa kita bilang, Romo. Ya. Kalau kita lihat wajah Paus Fransiskus ini, Sri Paus ini wajah yang memancarkan kegembiraan. Dia pernah ditanya dalam penerbangan pulang dari mana gitu, apa yang membuat wajah Paus ini bergembira? Selalu memancarkan aura gembira. Khas senyumnya ya. Khas senyumnya itu. Lalu dia ada dua jawaban yang dia berikan. Ini kegembiraan yang pertama yang muncul dari pertemuan dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan entah lewat mendengarkan sabda Tuhan, entah lewat doa-doa, itu saat-saat perjumpaan dengan Tuhan. Nah, mengapa perjumpaan dengan Tuhan itu menggembirakan? Karena Tuhan yang ditemui ini, Tuhan yang Maha Rahim, yang mengasihi kita apa adanya. Hal itu menimbulkan kegembiraan. Lalu di kesempatan lain, dia mengatakan bahwa kegembiraan yang muncul, yang terekspresikan dalam wajahnya ketika ditanya oleh wartawan itu muncul karena perjumpaan dengan orang lain. Khususnya yang miskin, karena dulu dia terkenal sebagai slum bishop. Artinya uskupnya orang miskin karena suka mengunjungi orang-orang miskin di Buenos Aires, di Argentina sana. Nah, dalam perjumpaan-jumpaan itu selalu ada sesuatu yang tidak terduga. Ada penghayatan iman orang sederhana yang ternyata dalam hal itu yang menimbulkan kegembiraan. Maka dia menekankan untuk perjumpaan selalu, tidak hanya cukup saya transfer uang membantu orang miskin begitu, tapi ketemu dengan orang miskin tersebut. Touchingnya ya, sentuhannya ya, Romo ya. Itu seperti Yesus di Injil kan dia menyentuh orang kusta, dia mengembalikan anak yang sakit sudah dia sembuhkan, dikembalikan ke ibunya. Nah, itu sesuatu yang mau ditampakkan oleh Paus Fransiskus secara nyata. Nah, itu mengapa peristiwa memberkati anak kecil atau yang lain, dan juga saya kira itu yang diharapkan oleh umat. Kalau kita tanya umat mengapa pengen ikut misa bersama Paus ini, karena mau dapat berkat. Iya,
Baik, Romo, ini kita lihat dulu Paus Fransiskus sudah bersiap untuk meninggalkan Stadion Utama Gelora Bung Karno setelah tadi menemui umat yang ingin bertemu langsung, bukan bertemu langsung ya, bertemu sudah, tapi ingin yang menjabat tangan langsung ya Romo ya, untuk bertemu lebih dekat lagi dengan Paus begitu. Nah, setelah ini pasti meninggalkan banyak kesan Romo ya. Tadi bukan hanya ketika bertemu selalu meninggalkan kesan, tapi juga pesan yang mendalam sebenarnya. Buat rakyat Indonesia, Romo, terutama tadi pada saat homili, kalau saya sih pesannya masuknya tadinya adalah itu, cara mendengar sabda, jangan hanya mendengar tapi juga diresapi, kemudian mengubah cara kita bertindak. Nah, kalau pesan apa lagi Romo yang dalam homili tadi yang kemudian untuk menjadi pengingat kita sebagai umat? Tadi kan bacaannya itu Yesus memerintahkan Petrus untuk menyebarkan jala. Nah, untuk di Indonesia, jala itu adalah jala membangun perdamaian lewat keadilan sosial seperti dikatakan Paus tadi dalam homilinya itu, dan dengan selain keadilan ini lewat dialog. Nah, itu yang Paus harapkan dari peristiwa ini. Jadi tidak hanya emosi sesaat, wah saya senang bisa lihat Paus, bisa euforia ikut. gitu ya, Romo ya. Itu yang Paus mengatakan emosi sesaat. Itu perlu juga. Karena emosi itu mendorong orang untuk, namanya saja emosi kan. Nah, itu mendorong orang melakukan. Untuk berbuat ya. Ya, untuk berbuat. Nah, yang perbuatan yang dia maksud, yang Paus maksudkan adalah, ini tadi, menciptakan perdamaian berdasarkan keadilan dan lewat dialog. Dan itu artinya menyebarkan jala, artinya adalah ya ke semuanya, ke semua lapisan begitu, ke semua orang yang kita temui begitu ya Romo ya. Dan Paus Fransiskus menyadari kesulitannya karena semalaman Petrus itu menebarkan jala tapi tidak mendapatkan ikan apapun. Demikian pula dalam membangun perdamaian ini berdasarkan keadilan lewat cara dialog itu ada kemungkinan kita gagal. Tapi seperti tadi Audrey katakan, kita jangan jadi tawanan kegagalan. Tadi Paus mengatakan gitu dalam khotbahnya. Jadi jangan terpaku pada kegagalan. Harus memandang pada Yesus. Kalau konsentrasi kita, fokus kita kepada kegagalan, ya sudah. Lalu Paus Fransiskus juga mengatakan harus punya mimpi. Nah, punya mimpi ya Romo ya. Nah, ini bukan mimpi lagi. Ini memang real, tapi kemudian ini meninggalkan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Masih tadi ya, saya yakin ini juga Paus sukacita tapi kemudian lelah. Tapi masih pada saat di perjalanan ini meninggalkan, masih tetap melambaikan tangan. Romo, ini hal yang benar-benar setelah ini kita harus berubah nih ya. Punya sikap yang berubah, seperti mencontoh seperti seorang Paus Fransiskus, Romo.